Ya baik, Pak Ustaz, tadi ada Pak Ustaz mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya. Sebenarnya kan mampu ini relatif, Pak Ya. Ustaz. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Pak Dr. Agus Muksin yang hadir di Pijar channel kali ini, terima kasih atas kedatangannya. Dan kami berharap bahwa suasana atau kesehatan atau kondisi dari Pak Ustaz ini baik-baik saja. Bagaimana Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Ustaz, ini kan sudah dekat dengan perayaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha yang insya Allah mungkin 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 31 Juli Pak Ustaz ya, tahun 2020 atau 1442 Hijriah. Betul Pak Ustaz? Ya. Nah mungkin kita juga ingin mengetahui ini perkembangan yang ada karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam suasana pandemi ini tentunya ada banyak nasihat-nasihat atau protokol kesehatan yang harus diikuti. Nah ini tentunya juga akan menjadi pertanyaan nanti kita, bagaimana berdasarkan syariat Islamnya untuk menjalankan sholat id ini. Kemudian juga bagaimana terkait dengan hal-hal terutama khususnya bagi masyarakat yang ingin melakukan kurban. Nah menurut pandangan Pak Ustaz, ini ketika nanti sholat id ini atau hari raya kurban ini seperti apa seharusnya yang bisa dilakukan idealnya agar masyarakat muslim ini bisa dengan nyaman melakukan ibadah Idul Kurban ini Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelumnya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara di TV Pijar ini selamat ya atas penyiarannya. Ya. Alhamdulillah. Memang sekarang ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan keagamaan ya. Sejak terjadi penularan atau pandemi corona ya, pandemi corona COVID-19 itu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, mulai daripada persoalan sosial, persoalan keagamaan, sampai pada jenjang-jenjang pendidikan. Semuanya itu memiliki persoalan-persoalan baru yang semestinya memang ada solusi-solusi yang harus diberikan buat mereka. Nah, terkait dengan masalah keagamaan ini, sebenarnya di awal ketika masuknya Ramadan, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan keagamaan. Mulai pada saat melaksanakan sholat berjamaah, ya sholat berjamaah yang tuntutannya di dalam hadis itu jauh lebih afdal daripada sholat menyendiri. Ada yang menyebutkan 27 derajat selisihnya, lalu kemudian di sisi lain ada juga yang menyebutkan 25. Nah, lalu kemudian persoalan ini menjadi dilematis di kalangan umat ya, di kalangan masyarakat kita, masyarakat beragama. Akan tetapi ini sebenarnya tidak terlalu berat. Yang paling berat itu adalah ketika pelaksanaan sholat id ya. Lalu kemudian sholat id ini ternyata ada himbauan, bukan hanya ulama di Indonesia, bahkan ulama Mesir pun mengeluarkan fatwa untuk melakukan sholat menyendiri ya, sholat menyendiri. Lalu kemudian ini saya lakukan pengkajian sepanjang sejarah Rasulullah SAW disyariatkannya Idul Fitri, hingga dibahas di kalangan para imam mazhab Arba'ul Mazahib yang masyhur, mazhab yang masyhur di Indonesia. Tidak pernah ada ulama yang membahas tentang persoalan ini, dan ini adalah kejadian baru ya, persoalan-persoalan baru yang menuntut bagi ulama-ulama kontemporer untuk mencarikan solusi ya, mencarikan solusi persoalan-persoalan ini.
Dan ini wajib hukumnya mereka memberikan solusi terkait dengan persoalan ini. Ya. Jadi dari aspek historisnya memang tidak pernah. Iya. Tapi ada satu fenomena sosial yang menuntut mereka untuk melakukan itu. Nah, ulama imam mazhab tidak pernah menyampaikan persoalan ini. Tapi kita sesungguhnya bisa mengambil satu pegangan terhadap kaidah kuliah, kaidah fikih yang dijadikan perpegangan oleh para arbaul mazahib itu, 4 imam mazhab. Misalnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Iya. Nah, mencegah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kerusakan, bisa mendatangkan mudarat, muqaddamun itu didahulukan Iya. daripada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Iya. Sholat berjamaah manfaatnya luar biasa. Lalu kemudian sholat id, Iya. lalu kemudian kita berkumpul di satu tempat, itu syiarnya memang seperti itu. Iya. Nah, tapi karena ada mafsadah, ada kerusakan, ya bisa menyebabkan kerusakan, bisa mendatangkan mudarat ketika orang berkumpul, terjadi persebaran virus misalnya, itu yang dikhawatirkan, maka muqaddamun itu menolak, itu sesungguhnya muqaddamun itu didahulukan. Nah, inilah kaidah yang ditinggalkan oleh para imam-imam mazhab itu. Jadi memang dari persoalan kasusnya, peristiwa hukumnya dalam kajian fikih itu sebenarnya berbeda, tapi kita tidak bisa meninggalkan itu karena ternyata mereka meninggalkan kaidah-kaidah umum, kaidah umum yang dijadikan patokan untuk mengeluarkan itu. Nah, sekarang terkait dengan masalah sholat Idul Adha, ya. Jadi ini sholat Idul Adha kasusnya sama, kasusnya sama. Tidak pernah juga Nabi mencontohkan misalnya sholat munfaridah, lalu kemudian juga misalnya imam mazhab itu tidak pernah berbicara tentang persoalan ini. Tapi alhamdulillah pasca the new normal ini sepertinya kita sudah ada peluang untuk melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Entahlah nantinya, kita tidak tahu bagaimana protokol nanti yang dikeluarkan, ya. Ini kita lihat saja perkembangannya. Apakah nantinya tetap dilaksanakan di salah satu tempat di lapangan misalnya, lalu kemudian nantinya ada himbauan untuk tetap menjaga jarak, ataukah misalnya ada protokol-protokol kesehatan lain. Nah, ini saya kira kita tinggal menunggu itu. Kalaupun diatur jaraknya dengan alasan itu tadi, menolak kemafsadatan misalnya, segala sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat, maka itu sebenarnya dinilai sebagai sesuatu yang dianggap oleh para ulama fikih itu sebagai darurat, ya. Kondisi darurat misalnya, sehingga bisa mengambil alternatif hukum lain. Nah, ini Pak Ustaz, ini kan kita tidak bisa pungkiri ini merupakan sebuah kesedihan yang besar kalau menurut kita amati umat muslim khususnya di Indonesia ini. Seperti kemarin misalnya bulan suci Ramadan, seolah-olah kebahagiaan bulan suci Ramadan itu dirampas oleh yang namanya pandemi seperti ini. Belum lagi persoalan sholat berjamaah. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan banyak pahala yang terbuang ketika pada saat sebelum pandemi kita tidak menggunakan masker, tersenyum dengan orang itu merupakan sebuah pahala, Pak Ustaz, ya. Betul. Yang kedua, berjabat tangan dengan orang berpahala lagi. Begitu banyak. Belum lagi sholat berjamaah, itu pahala lagi. Nah, bahkan ada yang sampai ekstrim mengatakan bahwa tidak sah juga sembahyangnya kalau kita misalnya di masjid dengan menggunakan jarak. Bukankah Nabi mencontohkan rapatkan saf dan tidak ada jarak antara kita untuk berjamaah. Ini kan fenomena di masyarakat. Nah, apakah betul memang ini, ada yang mengatakan ini virus ini tidak berbahaya, untuk apa kita mesti takut seperti itu. Nah, fenomena seperti ini menurut Pak Ustaz bagaimana, Pak Ustaz? Ya, mungkin perlu kita bijaki, ya. Persoalan ini memang perlu kita bijaki. Kalaupun misalnya saya mengatakan bahwa virus ini tidak berbahaya, berarti saya termasuk orang yang tidak menghargai disiplin ilmu para medis itu, ya. Para peneliti-peneliti itu di bidang pandemi misalnya, di bidang virus itu, berarti saya tidak menghargai ilmu mereka. Itu adalah hasil penelitian mereka. Cobalah
persoalan ini dibalik sedikit. Kalau dibalik misalnya ternyata apa yang saya sampaikan oleh mereka tidak dipercayai menurut disiplin ilmu mereka, Iya. kira-kira bagaimana lah kondisi keilmuan sekarang ini. Iya. Nah, makanya persoalan ini saya kira memang perlu kita saling menghargai lah, ya. Yang berbicara masalah persebaran virus itu bukan ustadz, ya. Iya, iya. Jadi faktanya sudah jelas, lalu kemudian nanti ustadznya ini berbicara ketika nantinya terkait dengan persoalan keagamaan. Iya. Mau melihat dari aspek fikihnya, maka ulama fikihnya yang ngomong. Lalu kemudian mau dilihat dari aspek keyakinannya, teologinya, Iya. maka ulama akidah, usuluddin yang ngomong persoalan ini. Jadi itu ada memang kapling-kapling ilmu di dalam Islam. Nah, persoalan misalnya kalau kita tersenyum itu atabassumu sodakatun, tersenyum itu adalah sodakah. Lalu kemudian jabat tangan, al-mu'minani yatasafahani yaghfirani malam yatafarraqa, dua orang yang beriman lalu kemudian saling berjabat tangan, lalu kemudian ketika dia berjabat tangan yaghfirani, diampuni dosa-dosanya oleh Allah malam yatafarraqa, sebelum keduanya itu berpisah. Memang itu afdalnya. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang dikhawatirkan ketika memang terjadi. Insya Allah, kalaupun ini suatu ketika menjadi normal, ya kita berdoa saja mudah-mudahan nantinya bisa betul-betul menjadi normal. Ya alhamdulillah, ya bisa kita kembali melakukan itu silaturahim yang seperti itu. Nah, fenomenanya sekarang ini, dulu ketika dilarang masuk ke masjid, wah, semua pada teriak-teriak ingin masuk ke masjid. Nah, ini. Nah, pas dibuka masjid ternyata jamaahnya itu saja. Bahkan ada masjid yang berkurang jamaahnya karena ada yang meninggal di masa pandemi. Ada jamaah pengajian saya cari-cari di mana ini. Iya. Kenapa tidak datang lagi melaksanakan sholat yang sebelum pandemi itu beliau rajin sekali ke masjid. Pas the new normal dibuka kembali pintu masjid, ternyata jamaahnya justru berkurang. Tidak ada tidak ada pertambahan, ya tidak ada pertambahan dari jumlah jamaah itu. Nah, jadi ini memang kita ini sebenarnya ada sesuatu memang yang mungkin perlu kita pelajari kembali dan melakukan introspeksi. Ya, peristiwa pandemi ini sesungguhnya juga bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Jangan sampai nantinya kondisi keberagamaan kita hanya di mulut, lalu kemudian dari persoalan pelaksanaan ubudiyahnya itu ternyata tidak ada perubahan. Nah, jadi inilah banyak beberapa hikmah yang bisa kita petik dari persoalan ini. Iya, baik Pak Ustaz. Ini kan kita kembali ke pembahasan kita terkait dengan Idul Adha ini. Nah, mungkin akan menjadi sebuah kesedihan lagi bagi umat muslim khususnya ketika ada pembatasan-pembatasan untuk melakukan ibadah sholat Idul Adha ini. Kemudian juga persoalan korban, karena di tengah pandemi ini tidak menutup kemungkinan juga perekonomian masyarakat kan melambat. Mau tidak mau juga untuk berkurban, ibadah mereka, kebahagiaan mereka berkurban ini tentunya juga akan menurun. Nah, harapannya Pak Ustaz seperti apa ini kira-kira nanti kalau Idul Adha ini? Jadi pelaksanaan Idul Adha ini semoga saja ya harapan kita ini tetap nanti akan dilaksanakan, dan saya yakin itu akan dilaksanakan. Ya, akan dibuka peluang-peluang untuk melaksanakan itu. Cuma ada protokol, ya, protokol pelaksanaan ibadah di era pandemi ini. Ada protokol kesehatan mungkin ya nanti harus juga kita persiapkan ya. Lalu kemudian pelaksanaan kurban ini nantinya di tengah saya tidak langsung dulu ingin menyampaikan itu, tapi ada pesan yang ingin saya sampaikan bahwa mayoritas ulama itu mengatakan bahwa hukum berkurban itu adalah sunat muakkad. Ini dulu yang perlu kita pahami. Sunat muakkadah. Jadi dia itu adalah sunat muakkad, sunat yang mendekati hukum wajib. Ya, sunat yang mendekati hukum wajib. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian yang mengatakan wajib itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi satu dari 4 mazhab yang masyhur di Indonesia itu mengatakan wajib.
Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Nah, kalaupun misalnya saya ditanya, ustadznya sekarang ini cenderung di mana, ya? Kalau dilihat dari aspek sosialnya, maka sepertinya saya lebih cenderung ke pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Sebelum pandemi itu saya hanya mengatakan sunat, ya, sunat muakkadah. Tapi sepertinya saya ini harus ada intiqalul mazhab dalam persoalan ini. Saya harus pindah mazhab ini dalam persoalan ini dan harus menyampaikan kepada jemaah bahwa hukum berkurban bagi orang yang mampu sekarang ini adalah hukumnya wajib karena memiliki aspek sosial. Ya, bagaimana bisa membantu orang-orang lemah, orang-orang yang tidak bisa berkurban. Kalau semuanya itu mewajibkan dirinya untuk berkurban. Saya saja alhamdulillah dalam keyakinan saya, meskipun dari dulu saya ini mazhab Syafi'i, saya menyisihkan gaji saya dalam setiap bulan dan menyampaikan ke bendahara, tolong dipotong gaji saya untuk pelaksanaan Idul Kurban. Jadi di kantor itu kita sudah bersepakat, lalu kemudian alhamdulillah selama 1 tahun dipotong, cukup untuk melaksanakan ibadah kurban itu. Ya baik, Pak Ustaz, tadi ada Pak Ustaz mengatakan wajib bagi yang mampu. Sebenarnya kan mampu ini relatif, Pak Ustaz, karena pernah saya mengatakan bahwa kategori mampu itu kan ada indikatornya juga, sama dengan kemiskinan. Apalagi di negara kita ini kan berbeda-beda UMR-nya, jadi dari kategori mampu ini berbeda. Nah sebenarnya sumber keuangan yang sahih atau yang benar dalam mengeluarkan untuk berkurban ini yang seperti apa? Contoh misalnya saya punya uang 10 juta, berarti saya bisa beli sapi. Tapi ketika saya membeli sapi, banyak kebutuhan saya yang lain yang tidak terpenuhi. Kemudian saya mengutang misalnya. Sumber-sumber keuangan yang diperbolehkan untuk berkurban ini seperti apa, Pak Ustaz? Ya, jadi dasarnya kalau persoalan ibadah itu, kalau kita berbicara masalah sumber, maka yang harus lebih awal diperiksa adalah halal atau tidak. Itu saja dasar awalnya. Apakah harta ini perolehannya halal ataukah sebaliknya dia haram? Ya, persoalan ibadah itu menuntut yang halal-halal, ya, menuntut yang halal-halal. Nah ini hukum dasarnya ini, hukum dasarnya untuk kita menjawab persoalan itu. Nah, kalaupun misalnya kita ini pegawai, ya, pegawai, ada kesalahan sebenarnya buat kita. Yang pertama kita hitung itu adalah potongan-potongan, ya, potongan rumah, potongan ini. Kalau dihitung atas dasar keinginan, ya, standarnya itu standar keinginan, maka mungkin banyak orang yang merasa miskin, banyak orang yang tidak bisa melakukan itu. Tapi prinsip saya dalam persoalan ini, persoalan infak, lalu kemudian sedekah, zakat, lalu kemudian persoalan apa, semuanya itu saya sudah hitung, ya. Sudah saya hitung berapa yang harus saya keluarkan sebelum saya misalnya mengambil sesuatu, langkah-langkah untuk mengadakan sesuatu. Jadi saya hitung kotornya dulu, yang kotornya itu baru saya keluarkan zakatnya, kotornya saya persiapkan untuk kurbannya, kotornya saya persiapkan. Kesalahan kita sekarang ini, dia ada potongan rumah misalnya, lalu kemudian ada lagi potongan untuk mobil, potongan untuk apa, dia berpikir lagi yang lain-lainnya, nyicil lagi perabot-perabot rumah. Pada akhirnya ya sulit sekali untuk melaksanakan seperti zakat, sedekah, lalu kemudian kurban. Ya, alhamdulillah, Pak. Tidak apa-apa, mungkin saya sampaikan ada pesantren yang kami bangun, ya, yang kami bangun ini pesantren tahfiz. Alhamdulillah. Sekarang ini alhamdulillah sudah pada lantai 3. Tahap pembangunan itu, konstruksi bangunan sudah pada lantai 3. Nah, prinsip kita itu membangun ini adalah menyisihkan, ya, menyisihkan, bukan menghitung berapa sisa uang, ya, berapa sisa uang. Tapi dari kotornya itu kita sudah menyisihkan untuk pembangunan pesantren itu. Demikian halnya kurban, ya. Demikian halnya dengan kurban. Nah, inilah kelemahan-kelemahan kita pada saat mengatur itu. Nah, saya bisa membaca tadi apa yang dipertanyakan.
bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak mampu, lalu kemudian dia paksakan. Ya. Ya, lalu kemudian dia paksakan. Nah, saya bisa memberikan contoh karena ada juga yang menyebut istilah ini seperti istilah arisan kurban ya. Ini yang lagi marak ini arisan kurban. Kalau yang desain arisan kurban itu misalnya pas setelah kurban lalu kemudian dimulai, maka pas masuk Idul Kurban berikutnya, maka itu sudah final ya, sudah naik semua namanya, istilahnya seperti itu ya. Kalau dalam arisan yang jadi masalah ketika misalnya memang betul-betul orang yang tidak mampu yang setiap tahun diundi, gilirannya ini lalu kemudian gilirannya ini, gilirannya lagi ini, itu yang jadi masalah. Nah, menurut sebahagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak boleh. Hampir semua ulama mengatakan tidak boleh Arisan tidak kurban boleh itu. arisan kurban karena dasarnya adalah utang. Nah, itu yang dijadikan dasar. Tapi persoalan kemudian ternyata masih ada ulama yang juga membolehkan. Nah, apa yang dijadikan alasan? Selagi misalnya para anggota arisan itu dianggap memang mampu untuk membayar, maka memungkinkan untuk itu. Kalau memang dianggap mampu. Jadi persoalan mampu ini juga perlu dilihat kriterianya, kriterianya. Kalau ban itu misalnya ada kriteria misalnya sekian tunggakannya tidak pernah tidak pernah membayar, dia menunggak misalnya, maka ada cacat misalnya ada cacat dalam iuran bulanannya itu. Nah, mungkin ini dikembalikan lagi kepada kelompok-kelompok itu untuk melakukan penilaian itu. Baik. Pak Ustaz, tadi kan sudah jelas itu terkait dengan arisan. Ada seperti ini yang berkembang di masyarakat, Pak Ustaz. Misalnya 7 orang, kita patung-patungan untuk membeli seekor sapi. Nah, pertanyaannya apakah ini dibenarkan atau tidak? Yang kedua, ketika 7 orang ini, tadi Ustaz mengatakan bahwa sumbernya harus jelas halal. Ketika dari 7 orang ini kan kita tidak tahu salah satunya apakah dari sumber yang halal atau tidak. Ketika ada 1 orang yang tidak halal sumbernya, apakah sapi dikorbankan ini juga bisa? Bagaimana ini Pak Ustaz seperti itu? Ini lagi marak seperti itu Pak Ustaz. Wah, ini masalah baru lagi ya, masalah baru. Tapi oke lah. Sebenarnya begini. Dalam metode usul fikih itu ya, usul fikih ada memang kaidah-kaidah yang bisa dijadikan perpegangan. Misalnya apakah kita memulai dari yang kecil itu lalu kemudian yang kecil ini mempengaruhi yang banyak, ataukah yang banyak nantinya lalu kemudian mempengaruhi yang kecil. Itu namanya istiqra'ul makna ya, istiqra'ul makna dalam kajian ilmu mantik. Saya kira juga dalam kaidah-kaidah penelitian itu juga ada induktif dan deduktif. Seperti itu. Nah, tapi saya kira persoalan persoalan kurban ini sudah jelas ya, sudah jelas karena 7 orang misalnya 7 orang. Lalu kemudian 1 ekor sapi 7 orang. Ternyata di antara 7 orang ini ada 1 yang sumbernya itu yang tidak jelas. Taruhlah misalnya dia haram. Kalau misalnya secara induktifnya maka haram semua. Ini dalam metodologi ini. Lalu kemudian kalau secara deduktifnya maka sebenarnya yang ini yang ini halal, yang 6 itu halal. Lalu kemudian terserah dia yang haram. Nah, sekarang kita ini tinggal memilah. Kita ini sebenarnya berada di mana ini sebenarnya. Tapi terus terang saja kecenderungan saya yang 6 itu tetap halal, lalu kemudian yang 1 ini adalah haram ya. Yang 1 ini adalah haram, tidak ada keterkaitannya dengan yang 6 itu meskipun sapinya 1 ekor. Tapi sapinya yang dipotong ini sah juga Pak Ustaz? Sah ya. Menurut saya sah saja. Ibarat ini misalnya dikembalikan ke kambing kibas, maka yang 6 ini masing-masing 1 kibas ini, yang kibas yang 1 inilah yang jadi
kita untuk menghindari saja. Tapi sedianya saya juga mau berpesan, Iya. itu tidak bisa menafikan ini pendapat yang satu ya. Iya. Pendapat yang satu, sedianya kita ini kalau mau berkorban ya tolong yang halal-halal lah ya, yang halal-halal. Itu persoalan pribadi, persoalan bagaimana kalau misalnya ternyata ini yang benar ini, yang satu ini bisa merusak ini, betapa dosanya kita ini ya. Ada niat baik untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, lalu kemudian ternyata gara-gara kita yang 6 ini bermasalah. Jadi tolonglah ya. Lalu kemudian saya juga ingin berpesan kepada yang 6 ini, ini jangan terlalu besar kecurigaannya kepada orang. Wah ini si anu ini begini, jangan dikasih masuk di kelompok korban tak rusak nanti. Nah ini juga akan menjadi persoalan sosial yang, nah persoalan sosial nantinya yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan itu ada efek juga. Jadi saya kira kita kembalikan ke yang paling ringan saja ya. Niatnya ya. Meskipun misalnya terjadi perdebatan, jangan kayak gitu bulu-bulunya saja tidak bisa daun telinganya, matanya, apanya. Itu kan persoalan kecil tapi bisa mempengaruhi satu ekor sapi. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah nggak? Iya, seperti itu. Seperti itu. Ini juga ada yang menarik Pak Ustaz. Misalnya ada yang satu orang, katakan orang kaya misalnya, dia berkorban, tapi ada sesuatu niat atau terbesit dalam hatinya bahwa saya berkorban loh, saya banyak uang, walaupun ekonomi lagi krisis, saya masih tetap banyak uang untuk berkorban. Niatnya apa istilahnya, ria seperti itu. Nah ini bagaimana kalau seperti itu Pak Ustaz terhadap hewan yang dikorbankan ini? Yang namanya ria itu merusak ibadah. Apapun ibadah, jenis ibadah itu kalau sudah ada unsur riaknya, maka sesungguhnya dia merusak ibadahnya. Di dalam Al-Quran itu cukup jelas ya. Di dalam surah Al-Kahfi itu sudah sangat jelas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ya. Barang siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya pada yaumul qiyamah, bertatap muka langsung dengan Tuhannya pada yaumul qiyamah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, berbuat amal soleh. Lalu kemudian persyaratannya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu menduakan Allah dalam persoalan peribadatan, dalam persoalan penyembahan kepada Allah. Ibnu Katsir dalam ayat itu menyebutkan bahwa wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, di situ al-ikhlas, persoalan ikhlas. Lawan daripada ikhlas menurut Imamul Ghazali adalah riya. Yang bisa merusak keikhlasan itu adalah riya. Jadi Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa ikhlas itu pada saat mendefinisikan maka kalimat inti pada definisi itu mengatakan lawan daripada ikhlas, berarti lawan daripada ria. Berarti orang yang ria itu berarti standarnya dia tidak ikhlas. Maka ini adalah orang yang menduakan Allah. Sesungguhnya dia menduakan Allah kalau kita. Maka ini sangat berbahaya. Berarti sudah kena, sudah menduakan kena dosa syirik, baru tidak dapat apa-apa, pahala apapun juga itu Pak Ustaz ya. Sudah melakukan kebaikan, niatnya melakukan kebaikan, lalu kemudian ternyata rusak niatnya, menyembah kepada Allah dan menduakan Allah karena apa? Ada unsur-unsur riya, maka justru ini sangat berbahaya. Makanya pada saat kita mau berkorban, ya namanya manusiawi, memang dorongan-dorongan untuk ria itu selalu ingin eksis dan lain sebagainya. Kita ini kan sebenarnya selfie mau apa kan selalu mau eksis ya. Sampai persoalan narsis. Sampai pada persoalan ibadah juga kadang-kadang kita selalu ingin eksis. Ya ke Mekah di hadapan Baitullah eksis, di dekat kuburannya Rasulullah eksis, di atas unta juga eksis. Bahkan sedang sujud pun dia selfie. Sedang sujud juga biasanya eksis ya. Memang karakter manusia itu memang selalu ingin eksis ya. Sampai persoalan ini.
Tapi ini persoalan ini tidak apa-apa lah kita melihat perkembangan-perkembangan itu. Iya. Karena perkembangan ini adalah sesuatu yang mutlak. Hadorah itu memang sesuatu Iya. yang mutlak. Iya. Budaya itu sesuatu yang mutlak yang harus kita ikuti. Tapi dalam persoalan ini saya kira ada tata cara yang harus kita lakukan. Pas kita eksekusi ibadah itu, maka disinilah jadi niatnya awalnya memang sudah berbaur dengan unsur-unsur riya. Iya. Tapi pada saat ingin dieksekusi pelaksanaan ibadah itu, cobalah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, disitulah. Di luarnya oke. Tapi pada saat misalnya dilaksanakan kegiatan itu tiba-tiba kita Ya. ikhlas sedikit lah jedahnya itu pada saat disembelih dan ini kita ikhlas lah di situ. Iya. Makanya dalam kajian ilmu tasawuf itu setiap melaksanakan ibadah selalu ikhlas yang diutamakan sampai mereka itu berdoa, Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, wahai Tuhanku engkaulah tujuanku. Iya. Waridaka matlubi, dan ridamu lah yang kami tuntut. Itu orang-orang seperti itu. Jadi kita ini manusiawi memang kadang-kadang lepas kontrol dalam persoalan itu. Tapi ingat pada saat dieksekusi ibadah itu coba bagaimana bisa steril ya. Niat-niat itu bisa steril ya. Iya. Baik, terakhir ini Pak Ustaz di perbincangan kita, apa sebenarnya menurut Pak Ustaz makna di balik kejadian ini semua? Bahwa kebahagiaan umat muslim dalam beribadah ini sangat terganggu, lebih-lebih para jamaah haji yang juga katanya tidak jadi berangkat haji dan lain-lain. Apa sebenarnya kalau menurut Pak Ustaz makna di balik ini? Ada yang mengatakan bahwa ini cobaan atau siksaan seperti itu. Silakan Pak Ustaz. Ya baik. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan masalah musibah ini ya, jadi unsur utamanya dia memang musibah. Iya. Persoalannya nantinya apakah ini adalah ujian Atau peringatan. Peringatan Atau ya, cobaan ya. atau cobaan. Ya, itu dikembalikan saja ke pribadi kita masing-masing. Ya, kita tidak bisa mengklaim ya dengan melihat kondisi secara totalitas lalu kemudian kita mengatakan ini azab. Wah, ini juga membuat bibit-bibit konflik ini di kalangan kita sampai kita saling menyalahkan ya. Kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Ya, kesalehan pribadi ini kalau secara totalitas kita bangun maka akan membentuk kesalehan sosial. Ya, mulai dari pribadi kita masing-masing pada akhirnya secara totalitas, secara komprehensif, secara universal semuanya menjadi soleh-soleh semua. Tapi ini butuh penyadaran ya, butuh penyadaran buat kita semua. Nah, betapa terpukulnya saudara-saudara kita ya, termasuk mertua saya dalam hal ini tahun ini berangkat, bahkan peluang untuk mendampingi bagi ahli warisnya untuk mendampingi juga ada, sudah dikomunikasikan ya. Ada peluang-peluang untuk mendampingi, tiba-tiba tidak jadi dilaksanakan pelaksanaan ibadah haji ini dengan alasan pandemi ya, pandemi corona, lockdown. Jadi itu memang kita terpukul dalam persoalan ini, tapi sebenarnya kita tidak perlu berkecil hati. Ya, secara syar'i memang kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara syar'i. Tapi jangan pernah berputus asa sebagai orang yang taat ya. Orang yang taat itu semestinya menyadari bahwa masih ada amalan-amalan ibadah yang kalau kita lakukan nilai pahalanya itu sesungguhnya bisa menyamai pelaksanaan ibadah haji. Contoh misalnya ya. Misalnya duduk setelah sholat membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Ya, pahalanya seperti menunaikan ibadah haji. Persoalan syariat memang syariatnya tidak di situ. Tapi persoalan nilai ternyata nilainya ada di situ. Dan banyak ibadah-ibadah yang memiliki apa nilai-nilai seperti ini. Ya, kalau saya tidak salah itu bisa sampai 12 jenis ibadah yang nantinya nilainya seperti melaksanakan ibadah haji. Jadi sepertinya kita ini juga digiring untuk berbicara persoalan nilai. Ya, persoalan nilai. Yang lebih penting nilainya Pak Ustaz ya. Nah,
Artinya di satu sisi nilai itu juga penting ya. Syariat itu mutlak, lalu kemudian di sisi lain ternyata ada juga nilai-nilai yang perlu kita pahami. Nah, sekarang ini sesungguhnya ada sesuatu hal yang sangat menarik bagi saya di era pandemi ini. Sepertinya Allah juga memberikan satu pembelajaran besar buat kita di era pandemi ini. Misalnya kita ini berlomba-lomba mau melaksanakan ibadah haji. Ya, berlomba-lomba mau melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian ternyata kita fokus di situ. Dana-dana terkuras untuk melaksanakan ibadah haji ini karena biayanya memang mahal. Tapi di sisi lain ternyata kita ini melupakan aspek sosial. Orang-orang yang ada di sekitar kita ternyata hidup miskin. Ternyata hidup miskin, tapi tidak ada orang yang prihatin dengan kemiskinan mereka. Kita makan enak, tapi tidak prihatin terhadap mereka. Nah, sepertinya Allah ini memaksa kita di era pandemi ini, ekonomi lagi terpuruk, banyak orang miskin, lalu kemudian ditutup pelaksanaan ibadah haji. Sepertinya Allah ini memaksa kita. Seakan-akan Allah mengatakan, perhatikan itu tetanggamu itu yang tidak makan. Perhatikan ini orang-orang miskin ini. Sepertinya inilah pembelajaran, dimiskinkan karena ekonominya terpuruk, aktivitas ekonomi pincang, lalu kemudian banyak orang miskin di era pandemi ini, untuk cari makan saja mereka susah, maka mereka yang mampu coba ini Allah sepertinya membuka itu, membuka ada hikmahnya mata kita. Ini hikmah yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Tapi kalau tidak bisa menangkap sinyal itu ini justru bahaya kalau tidak bisa. Artinya cobalah perhatikan. Baik. Jadi intinya adalah bagaimana kita introspeksi diri, kemudian tetap berpositif thinking dan jangan lupa berdoa, dan ingat kita harus memikirkan kondisi ini dengan cerdas, Pak Ustaz ya. Betul. Dan yang ketiga tadi bahwa kita harus tetap solid dan jangan menyalahkan siapa-siapa, tetap kita berdoa, mudah-mudahan masa pandemi ini akan segera berlalu. Terima kasih banyak Pak Ustaz kehadirannya di sini. Kami berharap juga nanti ke depannya akan ada perbincangan-perbincangan mungkin yang akan kita bicarakan, bukan hanya persoalan agama tapi budaya, kebiasaan masyarakat yang perlu kita perbaiki dalam bertata negara yang baik, bermasyarakat yang baik agar Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan falsafah negara seperti itu. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Ustaz Muhsin, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.